Baik, kita lanjutkan. Kita akan masuk ke dalam macam-macam arsitektur data warehouse. Pada implementasinya nanti ketika menerapkan data warehouse dalam suatu organisasi, dia terdapat 3 jenis arsitektur data warehouse yang bisa diterapkan, yaitu ada basic, staging area, dan data mart. Oke, yang pertama adalah arsitektur basic dulu. Arsitektur basic ini digunakan atau modelnya dia dibagi menjadi 3 lapisan, 3 layer, yaitu layer pertama data source, layer kedua warehouse-nya sendiri, kemudian user. Di dalam layer pertama di data source, dia di sini adalah data-data OLTP, online transactional process. Jadi sumber-sumber data. Ya. Jadi di sini sumbernya dari data operasional yang tadi, misalkan dari suatu sistem dalam kampus, misalkan sistem informasi akademik, ya, atau sistem informasi kepegawaian, sistem informasi perpustakaan, sistem informasi penelitian, gitu ya. Bisa juga berupa sumber-sumber data yang bersifat flat, misalkan data-data misalkan dalam sistem informasi SDM itu ada data ijazah pegawai atau data pembayaran atau data-data biodata mahasiswa, misalkan ketika mendaftar menjadi mahasiswa, misalkan ijazah SMA-nya dan seterusnya. Ini adalah sumber-sumber data. Ya, jadi lapisan pertama adalah sumber-sumber data yang akan masuk langsung ke dalam suatu warehouse, ya, penyimpanan database di sini. Ya. Jadi di sini jadi satu semua di sini, ya. Semua datanya, ya, metadata, summary datanya juga ada di sini semua. Ya. Jadi nanti user bisa mengakses langsung dalam satu sistem informasi. Ya. Ya, usernya nanti bisa dia melakukan proses reporting, mining, mengambil data, semuanya seperti ini. Ya. Jadi di 3 lapisan, data source, warehouse, dan user. Ya. Tentu saja ini kalau seperti ini, konsekuensinya adalah datanya akan sulit sangat untuk di-maintain, gitu ya. Karena banyak kepentingan di sini mengakses data warehouse-nya secara langsung. Jadi intinya adalah user dapat mengakses langsung data warehouse. Dia butuh data laporan, nanti user bisa langsung mengakses data warehouse. Nah, ini bisa aja diterapkan, ya, dalam suatu organisasi. Mungkin yang organisasinya tidak besar bisa diterapkan itu arsitektur basic, karena masih sedikit data yang ada di layer tengah ini. Ya. Baik, berikutnya adalah arsitektur staging area. Nah, di sini sudah sedikit berkembang karena ada nambah lapisan kembali, yaitu ada staging area. Ya. Tadi staging area ini gunanya untuk membuat summary, ya. Jadi menyederhanakan proses sehingga yang akan masuk ke data warehouse adalah data-data hasil atau summary, gitu ya. Sehingga tidak terjadi data-data yang sifatnya tidak penting atau data-data transaction yang memang buat transaksi saja atau log, gitu ya. Ya, seperti yang ada di basic nanti tidak masuk nanti atau disaring dulu dengan adanya staging area. Staging area posisinya antara data source dengan warehouse. Di sini data-data yang akan masuk ke data warehouse dia harus difilter dulu, dilakukan filterisasi sehingga nanti data-data yang masuk nanti sudah ready atau sudah bagus gitu hasilnya, sehingga tidak ada data-data yang sifatnya log atau data sifatnya dapat dikatakan sampah tanda kutip, gitu ya. Jadi di sini data source layer pertama, layer kedua staging, fungsinya adalah untuk membuat summary dan sehingga nanti data yang masuk ke warehouse sudah bagus. Nah, dari sini lapisan sebelah kanannya nanti masih seperti basic, jadi boleh mengakses langsung. Ya, tadi di sini kekurangannya yang pasti adalah tadi masih bercampur data-data, semuanya diakses oleh user, gitu ya. Nah,
Tapi sudah bagus datanya yang ada di sisi data warehouse-nya. Karena tadi data-data yang valid saja yang masuk ke dalam data warehouse. Ini staging area. Jadi ada 4 layer. Berikutnya adalah staging area data mart. Nah, di sini lebih dikembangkan lagi karena adanya lapisan di antara data warehouse dengan user. Nah, di sini disebut juga dengan data mart. Nah, data mart ini seperti ya mart, ya, toko gitu ya. Jadi berupa data warehouse yang sifatnya skala kecil yang ditujukan untuk kebutuhan khusus bisnis proses. Nah, contohnya di sini misalkan bagian keuangan usernya, misalkan dia ingin mengakses bagian pembayaran aja, misalkan processing. Nanti di sini ada data mart khusus menyimpan data processing. Sehingga nanti usernya lebih fokus lagi karena dia kebutuhannya hanya sampai sini. Dia tidak perlu mengakses data-data yang lainnya, misalkan inventory ya. Walaupun dimungkinkan juga dia bisa mengakses, tapi mengaksesnya dia ke data mart yang kedua, misalkan sales, misalkan. Jadi misalkan bagian keuangan mengakses data processing dan data sales. Nah, jadi seperti ini. Jadi ada 5 layer data source, staging tadi untuk memfilter, kemudian ada data warehouse, kemudian ada data mart ya. Data mart ini adalah data warehouse skala kecil ya. Kalau ada pemahamannya adalah data warehouse skala kecil yang ditujukan untuk organisasi tertentu. Ya, contohnya kebutuhan organisasi yang skupnya misalkan bagian keuangan, bagian SDM, bagian inventory dan seterusnya. Nah, ini bisa mengakses datanya tidak langsung ke data warehouse tapi sudah dipecah-pecah atau dipilah-pilah menjadi suatu data warehouse yang sifatnya skala kecil ya. Nah, jadi ada 3 tadi ya yang perlu dipahami untuk arsitektur data warehouse-nya yang banyak digunakan. Nah, itu tadi basic ya, kemudian staging dan staging area data mart. Mudah-mudahan dipahami ya, karena ini nanti bisa dipilih sesuai dengan organisasinya yang ingin diterapkan arsitektur data warehouse ya. Ya, tentu saja untuk yang bagian terakhir ini yang 5 staging area data mart ini biasanya diimplementasikan di organisasi-organisasi dengan skala besar ya. Karena organisasi ini membutuhkan akses yang cepat dan juga aksesnya tidak mengganggu bagian atau unit-unit lain. Itulah gunanya data mart. Baik, sampai bertemu di slide berikutnya.